Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan rimbun dan perbukitan hijau, hidup seorang gadis bernama Ratih. Meski usianya baru menginjak 16 tahun, ia telah belajar banyak tentang kehidupan yang keras. Ayahnya seorang petani sederhana yang setiap hari bekerja keras di ladang untuk menghidupi keluarga mereka. Ibunya, seorang perempuan bijak, selalu mengajarkan Ratih untuk tetap tegar dan tidak mudah menyerah, meski hidup seringkali tidak adil. Suatu pagi, Ratih terbangun dengan rasa cemas yang tidak biasa. Sebuah kabar buruk telah sampai ke desanya. Musuh yang berasal dari kerajaan tetangga telah mulai mengancam kedamaian mereka. Mereka merampas ladang, mencuri hasil bumi, bahkan memperlakukan penduduk desa dengan kejam. Meski desanya berada di perbatasan, mereka masih berharap bisa hidup dengan tenang. Namun, keadaan semakin memburuk. Keluarga Ratih, seperti banyak keluarga lainnya, hidup dalam kemiskinan. Mereka tak mampu menyewa pengawal atau membeli senjata untuk melindungi diri. Di tengah kekalutan itu, ayah Ratih memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pemuda desa yang berencana melawan penindasan. Namun, ketika hari keberangkatan tiba, ayah Ratih mendekati anaknya dengan tatapan penuh keprihatinan. "Ratih, ingatlah selalu bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Kau harus lebih kuat dari yang terlihat," kata ayahnya, menepuk pundaknya. Dengan hati yang berat, Ratih melepas kepergian ayahnya. Ia tahu perjalanan yang akan dilalui ayahnya tidak akan mudah. Namun, dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak menyerah. Desa ini, keluarga ini, adalah segala-galanya baginya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setelah beberapa minggu, kabar datang bahwa ayah Ratih terluka parah dalam sebuah pertempuran. Desanya, yang semula damai, kini tak hanya terancam oleh serangan musuh, tetapi juga terancam kelaparan karena tanah yang mereka garap mulai rusak. Ketika ayah Ratih kembali ke rumah, ia hanya bisa berbaring lemah. Ratih tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan desanya, untuk membantu ayahnya dan orang-orang yang ia cintai. Tapi, apa yang bisa ia lakukan dengan keterbatasannya? Namun, di dalam dirinya, tumbuh sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Hari-hari terasa semakin berat bagi Ratih. Ayahnya yang semula kuat dan penuh semangat kini terbaring lemah, tak mampu berbuat banyak. Ibu Ratih, meski selalu berusaha untuk tetap tegar, juga mulai menunjukkan kelelahan yang jelas. Dalam hati, Ratih merasa cemas, takut bahwa segala usaha yang telah dilakukan keluarga mereka akan sia-sia. Namun, di tengah kepedihan dan keputusasaan itu, Ratih mendapat sebuah kabar yang mengubah pandangannya. Salah seorang tetua desa, Pak Ratu, yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan luas tentang seni bela diri, mengunjungi rumah mereka. Pak Ratu telah lama melihat potensi dalam diri Ratih, meskipun gadis itu sendiri tidak pernah menyadari hal tersebut. "Ratih," kata Pak Ratu dengan suara tenang, "ada cara lain untuk melindungi desa ini. Aku tahu kau mungkin merasa takut dan lemah, tapi sesungguhnya, kekuatanmu lebih dari yang kau bayangkan. Apa yang kau butuhkan adalah latihan dan tekad." Ratih merasa bingung. "Latihan? Untuk apa, Pak Ratu? Aku hanya seorang gadis desa. Aku tidak bisa menjadi seperti mereka yang berperang." Pak Ratu tersenyum. Matanya berbinar. "Kekuatan bukan hanya soal otot atau senjata. Itu tentang ketahanan mental dan kemampuan untuk bertindak di saat yang tepat. Aku akan mengajarimu cara-cara yang bisa kau gunakan untuk melindungi dirimu sendiri, serta orang-orang di sekitarmu." Dengan ragu, Ratih menerima tawaran tersebut. Setiap hari, setelah membantu ibunya di rumah dan merawat ayahnya, ia menyisihkan waktu untuk berlatih bersama Pak Ratu. Latihan demi latihan mengajarkan Ratih banyak hal, ketenangan dalam menghadapi kesulitan, kecepatan dalam bergerak, dan pentingnya strategi. Pak Ratu mengajarkan Ratih tidak hanya fisik, tetapi juga bagaimana mengendalikan emosi, karena perang sejati dimulai dari dalam diri. Hari demi hari, Ratih mulai merasa tubuhnya semakin kuat dan percaya diri.
Kepercayaan dirinya tumbuh seiring dengan kemampuannya yang semakin berkembang. Namun, meski latihan membuatnya lebih siap, ia masih merasakan kegelisahan yang tak bisa dihindari. Bagaimana ia bisa menghadapi musuh yang lebih kuat dan berpengalaman? Akankah semua yang ia pelajari cukup untuk melindungi desanya? Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan mundur. Bukan hanya demi ayahnya atau desanya, tetapi demi dirinya sendiri. Ratih merasa semakin yakin bahwa perjalanan panjang yang ia jalani ini adalah ujian dari takdir. Ia harus menemukan cara untuk bertahan hidup, dan yang lebih penting lagi, cara untuk mengubah nasib desanya. Waktu terus berlalu, dan persiapan Ratih semakin matang. Namun, di balik latihan yang tak kenal lelah, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merasa kekuatan fisik dan strategi yang dia pelajari masih belum cukup untuk mengalahkan musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Setiap malam, Ratih terjaga, berlarut-larut merenungkan takdir yang akan dihadapi desa mereka. Namun, sebuah pertemuan tak terduga akan mengubah segalanya. Suatu pagi, ketika Ratih tengah berlatih di pinggir hutan, ia mendengar langkah kaki yang berat. Tanpa mengalihkan pandangannya dari latihan, ia berteriak, "Siapa di sana?" Dari balik pohon, muncul seorang pemuda yang tampak lebih tua darinya. Pemuda itu mengenakan pakaian perang yang telah usang, dengan luka-luka yang masih tampak di wajah dan lengannya. Ratih menurunkan senjatanya dengan hati-hati, namun pemuda itu segera tersenyum. "Aku Raka. Aku mendengar tentang perjuanganmu, Ratih. Desamu dalam bahaya, dan aku datang untuk membantu. Tapi, aku tidak datang dengan kekuatan, melainkan dengan sebuah rahasia," kata pemuda itu, suara berat namun penuh tekad. Ratih merasa bingung. "Rahasia apa yang bisa menyelamatkan kami? Kami telah berjuang dengan segala yang kami punya, tapi mereka masih terlalu kuat." Raka mengangguk, lalu mulai menceritakan sebuah kisah yang belum pernah didengar Ratih sebelumnya. Dulu, sebelum perang dan penjajahan datang ke desa mereka, ada sebuah batu pusaka yang tersembunyi di hutan. Batu itu, menurut cerita, memiliki kekuatan luar biasa yang bisa mengubah jalannya pertempuran. Namun, batu itu hanya bisa digunakan oleh seseorang yang memiliki hati yang murni dan tekad yang tidak goyah. Batu itu bisa memberi kekuatan yang tidak pernah kau bayangkan, Ratih, lanjut Raka. Tapi ada harga yang harus dibayar. Hanya mereka yang benar-benar siap untuk menghadapinya yang akan dapat menggunakannya. Ratih merasa ragu, namun hatinya berdebar-debar mendengar cerita itu. Batu pusaka yang dapat mengubah nasib desa mereka? Apakah itu benar? Atau hanya sebuah mitos yang diceritakan oleh orang tua mereka? Namun, meskipun keraguan itu menguasai pikirannya, Ratih tahu satu hal, ia tidak bisa menyerah. Ia harus mencari batu itu. Jika ada harapan untuk menyelamatkan desa, inilah satu-satunya cara. "Beritahu aku, Raka, di mana batu itu berada?" tanya Ratih. Suaranya tegas meski terasa gemetar. Raka mengangguk, memberi isyarat agar Ratih mengikutinya. Mereka mulai berjalan menuju hutan yang lebat, melalui jalan sempit yang hampir terlupakan oleh waktu. Tanpa mereka sadari, perjalanan ini bukan hanya akan menguji kekuatan fisik Ratih, tetapi juga akan mengungkapkan banyak hal tentang dirinya sendiri yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Perjalanan menuju batu pusaka ini bukan hanya untuk menyelamatkan desanya, tapi juga untuk menemukan jati diri yang sejati. Ratih dan Raka melangkah lebih dalam ke hutan yang gelap dan sepi. Udara di sekitar mereka semakin berat, dan suara langkah kaki mereka terdengar begitu keras di antara sunyi yang menekan. Hutan itu seolah-olah menunggu sesuatu, menunggu seseorang yang akan datang untuk menemui takdir mereka. Dalam hati Ratih, kegelisahan semakin menggeliat, tetapi tekadnya untuk melindungi desanya menguatkan langkahnya. Setelah berjam-jam berjalan melalui semak-semak yang lebat dan akar-akar yang menjalar, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat yang terlihat berbeda dari yang lain. Sebuah bukit batu besar menjulang tinggi, dan di puncaknya, ada sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik tumbuhan yang lebat. Raka berhenti sejenak dan menoleh ke Ratih. Inilah tempatnya. Batu pusaka tersembunyi di dalam gua ini. Tapi ingatlah, Ratih, ini bukan perjalanan yang mudah.
Hanya mereka yang memiliki keberanian sejati yang bisa menghadapinya. Jangan biarkan ketakutanmu menguasai dirimu, pesan Raka. Wajahnya penuh keprihatinan. Ratih mengangguk dan melangkah ke arah gua. Begitu memasuki gua, udara di dalam terasa dingin, seolah-olah waktu di sini terhenti. Mereka berjalan lebih jauh, menembus kegelapan yang semakin pekat. Hanya suara langkah mereka yang bergema di dalam gua itu. Dalam keheningan yang mencekam, Ratih merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada kekuatan besar yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul sebuah batu besar yang bercahaya lembut, terbenam di dasar gua. Batu itu memancarkan cahaya yang tidak terlalu terang, namun sangat menenangkan. Batu pusaka itu, seperti yang dijelaskan Raka, ada di sana, menunggu untuk diambil. Ratih melangkah maju dan mendekati batu tersebut. Namun, begitu ia mengangkat tangan untuk menyentuhnya, sebuah suara keras menggelegar terdengar dari dalam gua. "Siapa yang berani mengambilku?" Suara itu bergema dalam gelap, penuh amarah. Ratih terkejut dan mundur sejenak. Namun, hatinya tidak gentar. Ia tahu ini adalah ujian terakhir yang harus ia hadapi. Tanpa ragu, ia kembali melangkah maju, menguatkan tekadnya. "Aku Ratih, anak desa yang ingin melindungi desaku. Aku tidak takut," ucapnya dengan suara lantang. Tiba-tiba, cahaya dari batu itu memancar lebih terang, menyilaukan mata. Ratih merasakan panas yang menyengat dari batu tersebut. Namun ia tidak mundur. Ia merasa kekuatan dari batu itu mengalir ke tubuhnya, memancar melalui setiap serat tubuhnya. Namun, dalam keajaiban itu, sebuah suara kembali terdengar. "Untuk mendapatkan kekuatan ini, kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu." Ratih terdiam sejenak. Perasaan bingung dan takut menguasainya. Apa yang harus ia korbankan? Apa yang lebih berharga dari desanya? Ayahnya yang terluka parah? Ibu yang terus bekerja keras? Akankah pengorbanan itu membawa mereka ke jalan yang benar? Tanpa ragu, Ratih mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara penuh tekad, "Aku rela mengorbankan apapun, asalkan desaku dan keluargaku selamat. Jangan biarkan mereka menderita lebih lama lagi." Saat itu juga, cahaya batu pusaka semakin membesar, hingga akhirnya menyelimuti seluruh gua. Ratih merasakan tubuhnya terangkat sedikit ke udara. Kekuatan dari batu itu mengalir melalui dirinya. Dalam keheningan yang mencekam, Ratih merasa hatinya semakin kuat, penuh dengan keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Batu pusaka itu memberikan kekuatan yang luar biasa, namun juga membebani hatinya dengan tanggung jawab besar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad, cahaya itu mereda, dan Ratih terjatuh ke tanah. Ia merasa lelah, namun jiwanya dipenuhi dengan semangat yang baru. Batu pusaka itu kini berada di tangannya, dan dengan itu, ia tahu satu hal pasti. Ia siap menghadapi apapun yang datang, meskipun pengorbanan yang tak terhindarkan menanti di depan. Dengan batu pusaka di tangan, Ratih keluar dari gua, menuju jalan yang lebih panjang dan penuh tantangan. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Keberanian dan pengorbanan yang ia pilih akan menentukan nasib desanya dan masa depannya. Kini, tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya untuk melindungi orang-orang yang ia cintai.